Selamat sore Romo. Sore. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan bertanya pada Romo. Itu tentang tujuan hidup manusia. Manusia terlahir di dunia ini kan ada tujuan. Nah, tujuan itu bagaimana, Romo? Tujuan hidup ya. Iya, tujuan hidup. Karena manusia diciptakan Tuhan. Ini kan hanya sebagai alat bagi Tuhan untuk menjalankan skenario-nya. Ya, satu-satunya jalan ya pasrah diri totalnya kepada Tuhan. Karena kita diciptakan hanya dijadikan alat bagi Tuhan. Semua menjalankan cerita Tuhan atau skenario-nya Tuhan. Seperti dalam pewayangan. Setiap wayang itu kan punya lelakon. Lelakonnya wayang ini perannya apa? Kan semua wayang itu menjalankan ceritanya dalang. Skenario-nya dalang. Kan begitu. Begitu juga manusia. Jadi kita menjalankan skenario Tuhan. Seperti Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Wujudnya seperti apa? Kita luas ini. Pengasih penyayang. Ya kemana ada yang menanyakan. Tuhan Maha Pengasih Penyayang kenapa memberikan sakit kepada umat manusia? Ada lagi bencana alam. Adanya manusia dikasih sakit itu wujud kasih sayang Tuhan, cara memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada dunia medis ya, orang-orang yang bekerja di dunia medis. Karena kalau nggak ada orang sakit, dokter sekolahnya tinggi, sekolahnya biayanya banyak, terus mau ngapain? Ada dokter, ada perawat, ada mantri dan seterusnya. Jadi adanya orang sakit itu cara Tuhan memberikan kesejahteraan kepada umatnya yang bekerja di dunia medis. Ya kita banyak-banyak terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang selama ini kita diberikan keselamatan, kesejahteraan, perlindungan. Tanpa perlindungan atau keselamatan dari Tuhan, kita mau berbuat apa? Sakit juga atas kehendak Tuhan, sehat juga atas kehendak Tuhan. Banyak-banyak terima kasih aja sama Tuhan dan bersyukur. Dan Tuhan sendiri banyak memberikan contoh. Contoh yang baik maupun contoh yang kurang baik. Seperti maling, copet, begal, apakah itu bukan skenario Tuhan? Itu cara Tuhan memilih umatnya dijadikan contoh di bidang yang negatif ya. Jambret atau copet ketangkap dikebukin massa. Ada orang yang bertanya, kenapa itu orang dikebukin? Ya karena dari jambret atau copet ketangkap dikebukin. Itu kan contoh yang kurang baik. Ya kalau kamu pengen dikebukin jadi copet, itu contoh yang kurang baik. Makanya kalau manusia diciptakan segala sesuatu atas kehendaknya, pada dasarnya setiap doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa kita meyakini bahwa setiap doa dikabulkan Tuhan?
Karena Tuhan akan memberikan segala sesuatunya sesuai dengan amal perbuatan umatnya itu sendiri. Jadi amal perbuatan kita itu adalah wujud daripada doa. Karena Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada umatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Bukan atas keinginannya loh ya. Ini beda. Di Tuhan tidak selalu mengabulkan keinginan umatnya. Kenapa? Karena manusia lahir ke dunia itu bukan keinginan orang tua kita dan juga bukan keinginan kita. Semua yang terjadi itu atas keinginan atau kehendak Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menghendaki kita dilahirkan ke dunia untuk jadikan apa? Ya dijadikan alat. Satu-satunya umat Tuhan yang dikasihkan kepercayaan untuk mengelola ciptaannya ya hanya manusia. Manusia ialah yang dijadikan alat untuk atau dikasih kepercayaan untuk mengelola ciptaannya, itu alam semesta ini. Yang dalam lautan, yang di dalam bumi, yang di angkasa, itu semua ada dalam penguasaan manusia. Karena manusia yang dijadikan sebagai alat untuk mengelola itu semua. Jadi kalau kita punya keinginan memaksakan diri, ya sama aja kita memaksakan Tuhan. Maksudnya Tuhan mau kita paksa. Ya kita pasrah diri aja, total hanya kepada Tuhan. Karena Dia segala satunya yang berkehendak. Kita banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan atas kenikmatan dan perlindungannya, keselamatan untuk kita semua. Karena kalau kita sakit kan, kalau dibawa ke rumah sakit dulu ya, kan sama aja kayak barang bekas nggak dipakai masuk gudang. Kalau masih bisa dibawa ke rumah sakit mah itu masih mensejahterakan ke orang-orang rumah sakit, orang-orang yang hidup dalam dunia medis. Begitu juga kalau ada tsunami umpamanya atau gunung meletus. Apakah gunung meletus dan tsunami itu azab dari Tuhan? Bukan. Tuhan selalu berkehendak yang baik. Tidak ada Tuhan untuk pengen mengazab umat manusia. Tidak. Jadi adanya gunung meletus, tsunami, itu cara Tuhan sedang memperbaiki miliknya. Bisa jadi tanah lagi udah tandus, gunung meletus jeblok. Akhirnya tanah itu jadi subur kembali. Tsunami juga sama. Tuhan sedang memperbaiki miliknya. Kalau toh yang ada jadi korban, kena lahar atau kena tsunami, meninggal, jangan dianggap itu kena azab, jangan. Mereka itu yang meninggal juga mati syahid. Mati syahidnya bagi saya punya pandangan, karena dia itu melawan musuhnya, perang melawan tsunami, perang melawan lahar, tapi kalah, mati. Jadi mati dalam peperangan, makanya syahid. Jangan dianggap orang yang mati kena lahar gunung atau kena tsunami dianggap orang yang kena azab. Jangan, itu mati syahid, mati dalam peperangan, tapi kalah. Makanya kembali lagi, banyak-banyaklah berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dengan segala suatu kenikmatan dan keselamatan yang selama ini kita rasakan, yang tidak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa menghitung kenikmatan yang kita rasakan. Ya kita sendiri kalau kita memberikan sesuatu kepada sesama yang merasa terima kasih, kita akan merasakan bahagia juga kan.
gitu. Ya semoga Tuhan juga begitu. Dengan adanya kita banyak terima kasih, bersyukur atas kasih-Nya. Ya semoga Tuhan juga akan selalu memberikan anugerah, kenikmatan dan keselamatan. Ya sama aja kalau kita ada istilah bagaimana caranya menyenangkan Tuhan, ya terima kasih. Sama aja kita terima kasih kepada orang yang memberikan gitu. Alasannya itu aja sih. Ya kalau memang ada pertanyaan yang lain nanti di segmen berikutnya ya. Ya, terima kasih banyak Romo atas jawaban Romo yang sudah memberikan suatu pengertian atau wawasan, gagasan yang sangat luas bagi saya, Romo. Terima kasih banyak. Sama-sama.